Pada suatu hari, segerombolan pasukan dari kerajaan Kauripan melintas sebuah hutan yang bernama Asmara Umbolan. Pasukan itu membawa sebuah benda berharga untuk meminang seorang putri dari kerajaan Dahak. Di tengah perjalanan melintasi hutan, mereka dicegat oleh segerombolan perampok. Seketika, gerombolan Kauripan berhasil disandra oleh perampok. Pemimpin perampok itu memperkenalkan diri sebagai Panji Semirang. Lalu Panji bertanya, "Kalian siapa? Dan ingin kemana?" Pemimpin dari gerombolan pasukan itu pun menjawab, "Kami dari kerajaan Kauripan, ditugaskan menuju ke kerajaan Daha, membawakan benda-benda berharga untuk pernikahan putra mahkota." Seketika Panji pun kaget dan bertanya lagi, "Putra mahkota kerajaan Kauripan maksudmu Raden Inukerpati? Ingin menikah dengan siapa dia?" Gerombolan pemimpin dari pasukan Kauripan pun menjawab, "Galuh Chandra Kirana, putri Raja Daha." Setelah itu, Panji menahan barang bawaannya dan akan dikembalikan secara utuh jika Raden Inukerpati yang mengembalinya sendiri. Bawahannya dari pasukan Kauripan untuk menyampaikan pesan ini. Singkat cerita, Raden Inukertapati datang menuju hutan Asmaranta. Setelah menerima pesan tersebut, Raden langsung disambut Panji dan menuju ke kerajaannya, yaitu kerajaan Asmaranta. Raden melihat-lihat kerajaan dan ia terkesima dengan kerajaan itu. Setelah berbincang antara mereka berdua, Panji pun menyerahkan benda-benda berharga itu secara utuh kepada Raden. Dan setelah Raden meninggalkan tempat itu dia langsung menuju ke kerajaan Daha. Pada malam hari, Panji Semirang berbincang dengan Ibu Mahadewi. Di perbincangan itu, Ibu Mahadewi bertanya, "Galuh Chandra Kirana, anakku tersayang, mengapa engkau tidak memberitahu saja Raden ini bahwa engkau adalah calon istri yang selama ini ia cari-cari?" Ternyata Panji Semirang adalah Galuh Chandra Kirana yang selama ini dicari-cari oleh Raden Inukertapati dan yang akan ia persunting sebagai permaisurinya. Lalu Chandra Kirana atau Panji Semirang membalas perkataan Ibu Mahadewi, "Tidak, Ibu Mahadewi, aku bukan lagi Galuh Chandra Kirana dari kerajaan Daha. Aku takut kalau dia tahu dia tidak akan menerimaku lagi. Tidak ada untungnya bagi kerajaan Kauripan memiliki permaisuri yang dibuang seperti aku." Ibu Mahadewi membalas perkataan dari Galuh Chandra Kirana tersebut, "Kamu tidak pernah dibuang dari kerajaan Daha, sayangku. Sejak kecil, Raden dan Chandra Kirana sudah dekat karena persahabatan antara ayah mereka, yakni Raja Kauripan dan Raja Daha. Raden dan Chandra Kirana sudah lama memiliki ketertarikan, tetapi tanpa mereka sadari karena hal itu membuat Galuh Ajang, adik dari Galuh Chandra Kirana, dengki atas kebersamaan mereka. Galuh Ajang dan ibunya Dewi Liko membuat berbagai cara untuk memisahkan Raden dan Galuh Chandra Kirana. Pada malam hari, Dewi Liko menyuruh Chandra Kirana untuk membawakan minuman spesial untuk permaisuri. Pada malam hari itu, permaisuri langsung menyeruput minuman itu dan seketika tidak sadarkan diri untuk selama-lamanya. Dewi Liko langsung menuduh Galuh Chandra Kirana sebagai tersangka. Ibu Mahadewi dengan sigapnya langsung membawa kabur bersama pengawas setianya untuk pergi dari kerajaan Daha. Galuh Chandra Kirana beserta para pengikutnya sampai di tengah hutan Asmarantaka. Ia menempat dirinya lalu membangun pasukan dan membuat kerajaan kecil di tengah hutan. Sejak saat itu, Galuh Chandra Kirana menyamar sebagai Panji Semirang. Di sisi lain, Raden Inukerpati sudah sampai ke kerajaan Daha dan bertemu dengan Raja Daha untuk mempersiapkan pernikahan. Ia dengan Galuh Chandra Kirana, Raja Daha pun terpaksa membatalkan pernikahan mereka karena Chandra Kirana sudah lama pergi dari kerajaan Daha. Daha pun mengusulkan pernikahan tersebut digantikan oleh Galuh Ajang sebagai persahabatan kedua kerajaan tetap terjalin. Raden kaget mendengar itu. Ia memohon ampun kepada Tuhan dan terpaksa menerimanya. Raja Daha pun menjadwalkan pernikahan mereka di malam itu.
dan membuat pesta besar-besaran. Pada malam itu, pesta pernikahan yang meriah pun dilaksanakan. Tapi sebelum mereka berdua di Janji Suci, terjadi tragedi kebakaran yang tidak diketahui sebabnya, yang membuat acara pernikahan itu dibatalkan. Akibat dari kejadian itu, Raja Daha mempertimbangkan kembali pernikahan itu. Ia berpikir bahwa seolah dewata tidak menyetujui pernikahan itu. Atas izin Raden Inu dan para pasukannya menggunakan kesempatan ini untuk pergi dari kerajaan Daha. Di saat perjalanan, Raden Inu mencurigai bahwa Panji Sembiring adalah Galuh Chandra Kirana yang sedang menyamar. Akhirnya, Raden Inu bersama para pasukannya kembali ke hutan Asmarantaka. Namun, saat sampai di hutan Asmarantaka, harapan Raden Inu tidak terwujud. Raden Inu mendapatkan kabar bahwa Galuh Chandra Kirana atau Panji Sembiring telah meninggalkan kerajaannya dan tidak akan kembali selama-lamanya. Karena ia mengira bahwa Raden Inu telah resmi menikah dengan Galuh Ajeng. Perasaan Raden Inu saat itu langsung hancur, berantakan. Cinta sejatinya yang hampir bersatu itu kembali terpisah lagi. Tempat yang lain, perasaan Galuh Chandra Kirana yang juga hancur berantakan karena ia mengira cinta sejati yang ia nanti-nantikan telah menikah dengan wanita lain dengan ditemani oleh pasukan setia. Galuh Chandra Kirana berkelana untuk melupakan Raden Inu Kertapati. Lalu ia menyamar lagi menjadi pembaca puisi bernama Wargo Asmoro. Sementara dari pasukannya menyamar menjadi pemain gambus dan teater pendukung. Setelah 3 tahun perjalanan yang panjang menyamar menjadi pembaca puisi rombongan, Galuh Chandra Kirana mendapat undangan untuk membuat pertunjukan di kerajaan Gagelang. Di saat yang bersamaan, Raden Inu Kertapati dan pasukannya bersinggah di kerajaan Gagelang karena mencari Galuh Chandra Kirana dan tidak dapat mendapatkan hasil dan disambut oleh Raja Gagelang dengan pesta yang meriah. Singkat cerita, dimulailah acara dan pertunjukan dari warga Asmoro. Raden Inu bergumam, "Siapa sih perempuan itu?" Ia membawakan cerita seorang putra mahkota dari kerajaan Kauripan yang tidak bisa menemukan cinta sejatinya, putri dari kerajaan Daha. Ini kan kisah hidupku, atau jangan-jangan ia Galuh Chandra Kirana. Galuh Chandra Kirana yang saat itu sedang menyamar, sedang tampil. Saat itu seketika kaget mendengar Raden Inu berkata pada saat itu juga. Galuh Chandra Kirana seketika pergi meninggalkan acara itu dan Raden Inu langsung mengejar Galuh Chandra Kirana dan pergi dari acara itu. Hingga akhirnya mereka berdua berhenti di bawah sinar bulan purnama menyinari malam itu. "Aku tahu, itu engkau Galuh Chandra Kirana, cinta sejati yang telah lama kucari," ucap Raden Inu. Galuh Chandra Kirana tidak ada, ia sudah mati bertepatan dengan menikahnya Raden Inu Kertapati dengan Galuh Ajeng, ucap Galuh Chandra Kirana. Tapi kan pernikahan itu tidak terjadi oleh mereka berdua, karena sang dewata tahu bahwa Raden Inu Kertapati adalah jodoh dari Galuh Chandra Kirana. Setelah kejadian itu, waktu terus berjalan. Raden Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana telah resmi dipersatukan dalam pernikahan yang disaksikan oleh 3 raja bersahabat, yaitu raja dari kerajaan Daha, Kahuripan, dan Gagelang. Pernikahan ini yang akan menjadikan negeri yang makmur. Pernikahan yang akan menjadi legenda, sebuah legenda perjuangan cinta sejati, itulah legenda Panji Sembiring.